Pernah nggak di malam hari, saat semua sudah tidur, kamu masih terjaga? Bukan karena kerjaan, bukan karena kopi, tapi karena satu pikiran kecil yang terus muter di kepala. Aku sudah capek-capek kerja, tapi kenapa hidupku segini-gini aja? Bukan iri, bukan dengki, cuma bingung. Karena kalau dipikir-pikir, kamu bukan orang malas. Bangun pagi, pulang malam. Kadang akhir pekan pun masih mikirin kerjaan. Tapi tetap saja, rasanya seperti jalan di tempat. Malam ini, kita nggak akan cari jawaban cepat. Kita cuma mau duduk sebentar dan mikir pelan-pelan. Yuk kita bahas. Tapi tunggu sebentar. Sebelum kita bahas, subscribe dulu nggak sih? Oke, udah ya. Mari kita gas. Masuk ke masalah yang sangat relate di luar sana. Banyak orang yang kerja keras. Kuli bangunan, driver ojek, pegawai kantoran, pedagang kecil, buruh pabrik. Semua capek, semua lelah, semua merasa sudah memberikan yang terbaik. Tapi kenyataannya pahit. Sebagian besar tetap hidup pas-pasan. Tabungan tipis, cemas soal masa depan, takut sakit, takut kehilangan pekerjaan. Lalu kita mulai bertanya, kalau kerja keras itu kunci kesuksesan, kenapa banyak orang yang kerja paling keras justru hidupnya paling berat? Pertanyaan ini sering kita pendam, karena takut dibilang iri, takut dibilang kurang bersyukur. Padahal, ini pertanyaan yang manusiawi. Dalam psikologi, ada satu hal yang jarang dibahas di video motivasi. Namanya, mentalitas bertahan hidup. Saat seseorang hidup dalam tekanan ekonomi terus-menerus, otaknya masuk ke mode bertahan. Fokusnya bukan berkembang, tapi selamat hari ini. Bukan mikir bagaimana hidupku 5 tahun ke depan, tapi besok makan apa? Tagihan bulan ini gimana? Kalau sakit, uang dari mana? Masalahnya, otak yang sedang bertahan hidup tidak punya ruang untuk berpikir strategis. Bukan karena bodoh, bukan karena malas, tapi karena kapasitas mentalnya habis untuk bertahan. Kenapa kerja keras saja tidak cukup? Kerja keras itu energi, tapi energi tanpa arah hanya bikin lelah. Banyak orang bekerja keras di sistem yang tidak memberi mereka peluang naik. Jam kerja panjang, upah tetap, skill tidak berkembang. Waktu habis. Hari ini sama dengan kemarin. Besok kemungkinan besar sama lagi. Lama-lama, kerja keras berubah jadi rutinitas kosong. Capek, iya. Maju, tidak. Contoh kehidupan sehari-hari. Bayangkan 2 orang. Orang pertama bekerja 12 jam sehari. Tenaganya habis. Pulang hanya ingin tidur. Orang kedua bekerja 8 jam. Sisanya dipakai belajar, bangun koneksi, atau mikir pelan-pelan tentang hidupnya. Bukan berarti orang kedua lebih rajin. Kadang justru orang pertama jauh lebih keras kerjanya. Tapi satu punya ruang berpikir, yang lain tidak. Dan disitulah perbedaan besar mulai terbentuk. Kesalahan cara berpikir yang sering terjadi. Banyak dari kita diajarkan satu kalimat sejak kecil. Kerja keras aja dulu, nanti juga hasilnya datang sendiri. Kalimat ini terdengar mulia, tapi berbahaya kalau tidak lengkap. Karena kerja keras tanpa arah, kesadaran, dan refleksi bisa membuat seseorang terjebak seumur hidup di tempat yang sama. Bukan karena takdir, tapi karena tidak pernah sempat berhenti dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang aku bangun? Coba tanya ke diri sendiri, pelan-pelan,
apakah aku sibuk atau aku benar-benar bergerak? Apakah lelahku membuatku lebih dekat ke hidup yang kuinginkan? Atau hanya membuatku cukup kuat untuk bertahan 1 hari lagi? Pertanyaan ini tidak nyaman, tapi jujur. Dan kejujuran seperti ini biasanya datang di malam hari. Kalau kamu sampai di titik ini dan merasa tersentuh, tenang. Kamu tidak rusak. Kamu tidak gagal. Banyak orang baik, cerdas, dan tulus terjebak bukan karena kurang usaha, tapi karena hidup tidak pernah memberi mereka ruang untuk berpikir. Dan mungkin malam ini, kamu sedang mulai menciptakan ruang itu. Kerja keras bukan musuhmu, tapi bekerja tanpa sadar bisa jadi penjara. Pelan-pelan saja. Tidak perlu berubah drastis besok pagi. Cukup mulai dengan 1 hal. Berhenti sebentar dan bertanya pada diri sendiri, aku capek ini untuk apa? Kadang, pertanyaan yang tepat lebih berharga daripada jawaban yang cepat. Diamlah sebentar malam ini. Dengarkan pikiranmu. Karena mungkin itulah awal dari arah baru. Oke, terima kasih udah dengerin aku bercerita. Mungkin video ini nggak nyelesain semua masalah kamu, tapi setidaknya itu sudah cukup. See you in the next video.